Pengorbanan Imam Khomeini dalam Revolusi Islam Iran tahun 1979. Bagaimana jika seorang ulama yang hidup bertahun-tahun dalam pengasingan mampu mengguncang salah satu monarki terkuat di Timur Tengah? Dari seorang ulama menjadi suara perlawanan. Pada awal tahun 1960-an, Iran berada di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sang Shah berusaha menjadikan Iran sebagai negara modern yang kuat dan dekat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Ia menjalankan berbagai program modernisasi, memperluas pendidikan, membangun industri, dan melakukan reformasi agraria. Namun, di balik proyek modernisasi itu, semakin banyak rakyat Iran yang merasa bahwa negara mereka sedang berubah tanpa benar-benar mendengarkan suara rakyatnya. Bagi banyak ulama dan kelompok religius, kebijakan Shah dianggap terlalu sekuler dan terlalu dekat dengan kepentingan asing. Kekuasaan kerajaan juga dikenal sangat represif. Organisasi keamanan Savak mengawasi, menekan, dan menangkap para penentang pemerintah. Kritik terhadap Shah dapat berujung pada penahanan, penyiksaan, atau penghilangan dari ruang publik. Di tengah situasi inilah muncul seorang ulama dari Qom bernama Ruhollah Khomeini. Khomeini bukan sekadar tokoh agama yang berbicara tentang ibadah dan hukum Islam. Dia mulai berbicara secara terbuka tentang politik. Menurutnya, seorang ulama tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan, korupsi, penindasan, dan campur tangan asing dalam urusan negara. Ia menentang kebijakan Shah yang dianggapnya merusak kedaulatan Iran dan mengabaikan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1963, Khomeini secara terbuka menentang program reformasi Shah yang dikenal sebagai Revolusi Putih. Kritiknya semakin keras ketika ia melihat pemerintah mengubah struktur sosial dan kekuasaan Iran tanpa memberikan ruang yang cukup bagi oposisi. Pada bulan Juni tahun 1963, setelah pidato-pidatonya yang keras terhadap Shah, Khomeini ditangkap. Penangkapannya memicu demonstrasi besar di berbagai kota, terutama di Qom dan Teheran. Pemerintah merespons demonstrasi itu dengan kekerasan. Banyak orang tewas. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan revolusi Iran. Khomeini memang ditangkap dan kemudian dibebaskan. Tetapi sejak saat itu, ia tidak lagi hanya dipandang sebagai seorang ulama. Bagi para pendukungnya, ia mulai menjadi simbol perlawanan terhadap kerajaan. Disinilah perjalanan revolusi mulai terlihat. Sebuah revolusi tidak selalu dimulai dengan tentara yang bergerak atau senjata yang ditembakkan. Kadang-kadang ia dimulai dari satu suara yang berani mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap normal sebenarnya tidak adil. Pengasingan, ketika jarak tidak membungkam perlawanan. Karena tekanan terhadapnya semakin besar, Khomeini akhirnya diasingkan dari Iran pada tahun 1964. Ia pertama-tama dibawa ke Turki, kemudian pindah ke Najaf, Irak. Secara logika, pengasingan seharusnya membuat seorang pemimpin oposisi kehilangan pengaruh. Ia jauh dari rakyatnya, jauh dari pusat kekuasaan, dan tidak dapat berbicara langsung di hadapan jutaan orang. Namun bagi Khomeini, pengasingan justru berubah menjadi ruang untuk membangun gagasan dan jaringan. Di Najaf, ia mengembangkan pemikiran yang kemudian dikenal melalui konsep Velayat e Faqih, atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ahli hukum Islam. Gagasan ini menjadi dasar penting bagi bentuk negara yang kemudian dibangun setelah revolusi. Khomeini berpendapat bahwa masyarakat Muslim tidak seharusnya sepenuhnya dikuasai oleh pemerintahan yang korup dan tidak berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurutnya, para ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dari tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun yang membuat pengasingan Khomeini begitu penting bukan hanya gagasannya, ia juga berhasil mempertahankan hubungan dengan jaringan pendukung di Iran. Pesan-pesan, rekaman ceramah, surat, dan pernyataannya disebarkan secara diam-diam. Kaset-kaset rekaman pidatonya beredar dari tangan ke tangan. Di masjid, rumah-rumah, sekolah agama, pasar, dan berbagai komunitas, orang-orang mendengarkan suara Khomeini. Teknologi yang digunakan sangat sederhana. Tidak ada media sosial, tidak ada siaran langsung, dan tidak ada internet. Namun pesan itu terus bergerak. Satu kaset dapat disalin, lalu salinannya dikirim ke kota lain. Satu pidato dapat ditulis ulang, lalu dibacakan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jaringan ulama, pedagang bazar, mahasiswa, aktivis, dan kelompok membantu menyebarkan gagasan perlawanan. Pada tahun 1978, Khomeini kembali dipaksa meninggalkan Irak.
Ia kemudian pergi ke Prancis dan menetap di Neaufle-et-Château, dekat Paris. Dari sebuah desa kecil di luar ibu kota Prancis, Khomeini justru menjadi pusat perhatian dunia. Para wartawan internasional datang menemuinya. Pernyataannya tentang masa depan Iran tersebar ke seluruh dunia. Ia menyerukan agar Shah meninggalkan kekuasaan dan menegaskan bahwa rakyat Iran memiliki hak untuk menentukan masa depan negaranya sendiri. Khomeini tidak memimpin revolusi dari istana. Ia tidak memiliki tentara nasional. Ia tidak menguasai kementerian, televisi negara, atau aparat keamanan. Selama bertahun-tahun, ia justru hidup dalam pengasingan, tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat penting dalam perjuangan politik, yaitu keyakinan, jaringan, dan kemampuan untuk membuat rakyat merasa bahwa perjuangan mereka memiliki arah. Ketika rakyat bergerak dan kekuasaan mulai runtuh. Pada tahun 1978, Iran mulai memasuki fase yang semakin tidak stabil. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Shah telah berkembang selama bertahun-tahun. Ada yang menentang karena alasan agama, ada yang marah terhadap korupsi dan kesenjangan sosial. Ada kelompok nasionalis yang menolak campur tangan asing. Ada mahasiswa yang menginginkan kebebasan. Ada kelompok kiri yang menentang monarki dan kapitalisme. Ada pula rakyat biasa yang merasa bahwa negara mereka terlalu represif. Semua kelompok itu tidak selalu memiliki tujuan akhir yang sama. Namun, mereka memiliki satu musuh bersama, pemerintahan Shah. Krisis semakin besar setelah sebuah artikel yang menyerang Khomeini diterbitkan di media yang dikendalikan pemerintah. Demonstrasi meletus di Qom pada Januari tahun 1978. Bentrokan dengan aparat menyebabkan korban jiwa. Dalam tradisi Syiah, kematian seseorang kemudian diperingati setelah 40 hari. Peringatan itu memicu demonstrasi baru. Ketika demonstrasi berikutnya menimbulkan korban, 40 hari kemudian muncul demonstrasi baru lagi. Siklus ini terus berulang. Kematian para demonstran justru memunculkan demonstrasi baru. Negara semakin sulit mengendalikan keadaan. Pada bulan Agustus tahun 1978, kebakaran di bioskop Rex di Abadan menewaskan ratusan orang. Peristiwa ini semakin memperbesar kemarahan publik. Banyak rakyat menuduh pemerintah bertanggung jawab, meskipun penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut menjadi perdebatan yang kompleks. Yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap rezim Shah semakin runtuh. Kemudian pada 8 September tahun 1978, pasukan keamanan menembaki demonstran di Teheran. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Friday. Jumlah korban menjadi perdebatan dalam berbagai sumber, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang yang sebelumnya masih berharap adanya kompromi dengan pemerintah akhirnya kehilangan kepercayaan. Setelah itu, pemogokan besar mulai melumpuhkan negara. Para pekerja minyak melakukan aksi mogok. Pegawai pemerintah, pekerja transportasi, pedagang bazar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya ikut melakukan perlawanan. Ketika industri minyak Iran terganggu, sumber pendapatan utama negara ikut tertekan. Disinilah kita melihat bahwa revolusi tidak dilakukan oleh satu orang saja. Khomeini memang menjadi simbol dan pemimpin utama, tetapi revolusi berhasil karena banyak orang mengambil risiko. Ada ulama yang menyebarkan pesan, ada pedagang yang mendukung gerakan, ada mahasiswa yang turun ke jalan, ada pekerja yang melakukan mogok. Ada keluarga yang kehilangan anggota mereka. Ada orang-orang biasa yang tetap berdemonstrasi meskipun tahu bahwa aparat keamanan dapat menembaki mereka. Kekuatan rezim Shah mulai runtuh bukan hanya karena Khomeini berbicara, tetapi karena masyarakat luas mulai berhenti bekerja sama dengan sistem yang ingin dipertahankan oleh Shah. Pada Januari 1979, Shah meninggalkan Iran. Pada 1 Februari tahun 1979, Khomeini kembali ke Teheran setelah sekitar 15 tahun berada di luar negeri. Jutaan orang menyambut kedatangannya. Beberapa hari kemudian, pemerintahan monarki runtuh. Pada 11 Februari tahun 1979, kekuasaan Shah secara efektif berakhir. Revolusi telah menang. Namun kemenangan itu bukan hasil dari satu pidato atau satu hari demonstrasi. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Penangkapan, pengasingan, pembungkaman, demonstrasi, kematian, pemogokan, keberanian, dan kesediaan banyak orang untuk mengambil risiko. Pengorbanan Khomeini dan harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan.
Ketika membicarakan Imam Khomeini, penting untuk memahami bahwa revolusi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berbicara. Revolusi juga menuntut kesediaan untuk kehilangan sesuatu. Khomeini kehilangan kebebasan untuk hidup di tanah airnya sendiri selama bertahun-tahun. Ia ditangkap, ia dipaksa meninggalkan Iran. Ia hidup dalam pengasingan di Turki, kemudian di Irak, dan akhirnya di Prancis. Selama bertahun-tahun, ia tidak dapat kembali ke rumahnya, tidak dapat memimpin secara terbuka dari Iran, dan harus menghadapi kemungkinan bahwa gerakannya akan dihancurkan oleh pemerintah. Ia juga hidup dengan risiko yang sangat besar. Pemerintah Shah memandangnya sebagai ancaman serius. Banyak pendukung oposisi ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Para pengikutnya menghadapi tekanan dari aparat keamanan. Keluarga dan jaringan yang berhubungan dengan gerakannya juga tidak berada dalam situasi aman. Salah satu kehilangan pribadi yang paling berat adalah kematian putranya, Mostafa Khomeini, pada tahun 1977. Kematian Mostafa menjadi peristiwa penting bagi gerakan oposisi. Banyak pendukung Khomeini menilai bahwa ia dibunuh oleh aparat pemerintah, sementara penyebab kematiannya secara resmi dan historis tetap menjadi bahan perdebatan. Yang jelas, kematian itu memberikan pukulan pribadi kepada Khomeini dan sekaligus memperbesar kemarahan terhadap rezim Shah. Namun, pengorbanan Khomeini tidak boleh dipahami seolah-olah hanya dia yang berkorban. Inilah bagian yang sering hilang ketika sejarah revolusi diceritakan terlalu sederhana. Khomeini memang menjadi pemimpin utama dan simbol revolusi, tetapi perubahan besar tidak pernah hanya dibangun oleh satu tokoh. Di belakangnya ada ribuan bahkan jutaan manusia yang menanggung akibat nyata. Ada demonstran yang kehilangan nyawa, ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, ada pekerja yang kehilangan penghasilan karena melakukan mogok, ada mahasiswa yang ditangkap, ada ulama dan aktivis yang diawasi, ada pedagang yang menutup tokonya untuk ikut dalam aksi, ada orang-orang biasa yang mempertaruhkan keselamatan mereka hanya karena mereka percaya bahwa masa depan negaranya harus berubah. Khomeini memberikan pengorbanan dalam bentuk pengasingan, kehilangan kebebasan, tekanan, dan risiko terhadap dirinya serta keluarganya. Rakyat Iran memberikan pengorbanan dalam bentuk yang lebih luas: darah, penjara, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, dan ketidakpastian tentang masa depan. Dan setelah revolusi berhasil, perjuangan belum selesai. Khomeini kemudian berperan penting dalam membentuk Republik Islam Iran. Sebuah sistem ketatanegaraan baru dibangun melalui referendum dan konstitusi. Namun, proses tersebut juga membawa perdebatan dan konflik baru. Kelompok-kelompok yang sebelumnya sama-sama menentang Shah tidak selalu memiliki visi yang sama tentang masa depan Iran. Sebagian menginginkan pemerintahan Islam, sebagian menginginkan demokrasi sekuler, sebagian menginginkan sosialisme, dan sebagian menginginkan bentuk pemerintahan lainnya. Karena itu, kemenangan revolusi tidak otomatis berarti semua masalah selesai. Revolusi menggulingkan sebuah sistem, tetapi setelah itu muncul tugas yang jauh lebih sulit, membangun sistem baru. Penutup, tidak ada perubahan besar tanpa ada yang rela membayar harganya. Kisah Imam Khomeini dan revolusi Islam Iran tahun 1979 menunjukkan bahwa perubahan besar hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari ketidakpuasan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, dari keberanian orang-orang yang berani berbicara, dari jaringan yang terus bekerja meskipun ditekan, dan dari masyarakat yang pada akhirnya bersedia mengambil risiko. Khomeini sendiri harus membayar harga yang mahal untuk perjuangannya. Ia kehilangan kebebasan untuk tinggal di negaranya selama bertahun-tahun. Ia hidup dalam pengasingan. Ia menghadapi penangkapan, tekanan, ancaman, dan kehilangan pribadi. Tetapi di luar dirinya, jutaan rakyat Iran juga membayar harga mereka sendiri. Karena itu, pesan paling penting dari kisah ini bukanlah bahwa satu orang dapat mengubah sejarah sendirian. Pesannya adalah bahwa perubahan memang mungkin terjadi, tetapi perubahan besar selalu membutuhkan orang-orang yang bersedia berkorban. Tidak ada revolusi yang benar-benar gratis, tidak ada perubahan besar yang hanya membutuhkan slogan. Selalu ada harga yang harus dibayar, waktu, kenyamanan, keamanan, reputasi, kebebasan, bahkan kadang-kadang nyawa. Kisah revolusi Iran mengingatkan kita bahwa sejarah berubah ketika keyakinan bertemu dengan keberanian. Dan ketika ada manusia yang bersedia menanggung risiko demi sesuatu yang mereka anggap lebih besar daripada diri mereka sendiri. Sebab pada akhirnya, revolusi bisa dilakukan. Tetapi untuk mengubah dunia yang lama menjadi sesuatu yang baru, selalu harus ada orang-orang yang rela berdiri di garis depan, rela kehilangan sesuatu, dan rela berkorban.
kami